Halo guys, kali ini kita adu benchmark antara Xiaomi 13T dan Poco F5. Kalau adu kamera, ya jelas Xiaomi 13T yang paling unggul karena Poco lebih dominan ke performa. Dan seperti apa benchmark antara Xiaomi 13T menggunakan Dimensity 8200 Ultra, sedangkan Poco F5 pakai Snapdragon 7 Plus Gen 2. Ya, ini hasilnya. Untuk Poco F5, walaupun layarnya AMOLED tetapi sidik jarinya masih di tombol power. Masih jadul. Sedangkan untuk yang Xiaomi 13T, fingerprintnya sudah ada di bawah layar. Jadi lebih modern. Untuk bezel layar, nah, Poco F5 lebih tipis daripada Xiaomi 13T. Dan untuk yang Xiaomi 13T, ada fitur flagship, yakni adanya electronic SIM. Kalau Poco belum ada. Xiaomi 13T refresh rate-nya bisa 144 Hz, sedangkan Poco cuma 120. Kalau untuk main game ya jelas enak, refresh rate yang lebih tinggi ke 144 Hz. Jadi kerasa lebih smooth. Dan entah kenapa untuk yang Poco F5 120 Hz-nya gak support di Subway Surf ini, padahal saya sudah aktifkan di game turbonya. Dan saatnya kita akan coba untuk tes benchmark. Yang pertama-tama adalah aplikasi AnTuTu Benchmark. Manakah yang lebih unggul antara Dimensity 8200 Ultra versus Snapdragon 7 Plus Gen 2. Dan seperti ini hasilnya. Untuk Xiaomi 13T hasilnya di bawah Poco F5, yakni 874.000. Sedangkan Poco F5 bisa menyentuh 1 juta. Dan kita coba lagi apakah hasilnya sama atau tidak. Dan ternyata hasilnya sama aja. Poco F5 lebih unggul dari Xiaomi 13T. Oke, kita lanjut pakai aplikasi 3D Mark di Wildlife Stress Test. Gimana hasil kestabilan antara Xiaomi 13T dan Poco F5? Dan seperti inilah hasilnya. Untuk Xiaomi 13T, hasil skornya di bawah Poco F5. Poco F5 7461. Dan untuk kestabilannya, Xiaomi 13T lebih unggul banyak, yakni 94%. Kalau Poco F5 cuma 76,2 saja. Mending Xiaomi 13T. Di sini saya gunakan aplikasi CPU throttling dengan settingan yang seperti ini, number of thread 100 dan pengetesan selama 30 menit. Dan seperti inilah hasil dari CPU throttling. Di sini saya akan cek suhunya. Poco F5 suhunya 41,5 di bagian layar. Kalau Xiaomi 13T 44 derajat Celcius. Ini belum 1 menit. Kemudian untuk suhu di bagian backdoor, Poco F5 lebih dingin, yakni di 45 derajat Celcius. Sedangkan Xiaomi 13T suhunya di 52,8. Dan setelah saya cek lagi untuk suhunya, di sini bisa tembus di 53 derajat Celcius. Yaps, kemungkinan untuk performa Xiaomi 13T tidak ditahan-tahan, jadi langsung lost doll. Kalau Poco F5 masih ada limit performa, biar nggak matot. Dan seperti ini hasil dari CPU throttling. Untuk Poco F5 terjadi penurunan performa, sedangkan untuk yang Xiaomi 13T performanya stabil, tidak ada batasan performa. Kalau Poco F5 kalau panas langsung diturunkan. Kalau kestabilannya seperti ini sih bukan HP gaming namanya, tapi HP yang dipaksakan gaming.
Oh ya, di sini saya kasih spill aja untuk hasil foto dan video antara Xiaomi 13T dan Poco F5. Kalian bisa bandingkan sendiri, HP 6 juta dan HP 5 juta. Ini hasil video 4K 30 fps. Dan ini hasil video 1080 60 fps. Dan kalau ini hasil video untuk kamera ultrawide. Yang Xiaomi 13T bisa resolusi 1080 60 fps. Sedangkan untuk yang Poco F5 resolusinya cuma 1080 30 fps. Kita tes untuk fitur stabilizernya sambil lari guys. Dari video lari tadi, Poco F5 kena jitter. Dan gimana kalau foto malam hari atau video malam hari? Jelas, Poco F5 banyak noise-nya dan jitter. Jadi intinya, nambah sejuta ke Xiaomi 13T, ya jelas sangat worth it banget. Karena Xiaomi 13T menang ke semua spek. Contohnya, di bagian layar, kamera, body, dan performanya aja sangat stabil. Ditambah lagi, garansinya 2 tahun. Dan pastinya untuk Xiaomi 13T dipakai jangka panjang masih unggul atau masih enak. Dan itu semua tergantung ke kalian. Pilih budget 6 juta atau budget 5 jutaan. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya Joko, bye.